Kabar duka datang dari selebgram Laura Anna yang meninggal dunia Rabu 15 Desember 2021. Sebelum meninggal, Laura Anna mengalami spinal cord injury yang menyebabkan ia menjadi lumpuh. Laura Anna mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan pada Desember 2019 karena sang mantan kekasihnya mengendari mobil dalam keadaan mabuk. Lantas, apa itu spinal cord injury? Spinal cord injury merupakan kerusakan pada bagian sumsum tulang belakang dan merupakan trauma fisik cukup serius akibat kecelakaan. Jika sumsum tulang belakang mengalami cedera, semua pesan dari tubuh ke otak menjadi terganggu. Biasanya akan menyebabkan lumpuh bagi seorang penderita cord spinal injury. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, berita selebgram Laura Anna meninggal dunia cukup mengejutkan. Benarkah spinal cord injury yang dialami Laura Anna memicu kematian? Dan bagaimana kecelakaan bisa menyebabkan spinal cord injury? Lalu apa saja dampak dari spinal cord injury? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi spesialis syaraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Dr. Ranet Roza dan kerabat penderita spinal cord injury Ahmid Muslihat. Selamat siang Dr. Ranet, Mas Ahmid. Selamat siang, Mbak. Sehat-sehat ya, Dokter, Mas Ahmid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami siang ini. Saya ingin tanya ke Dokter Ranet dulu. Dokter Ranet, ini terkait dengan spinal cord injury menjadi perbincangan atau perhatian masyarakat saat ini karena berhubungan dengan meninggalnya selebgram Laura Anna yang disebabkan oleh spinal cord injury. Mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya spinal cord injury itu? Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Spinal cord injury itu merupakan cedera dari saraf tulang belakang, di mana spinal cord itu dia sebenarnya panjang ya, mulai dari cervical di leher, torakal sampai ke lumbar spinal. Cuma pada kasus selebgram ini, kalau saya nggak salah baca, kalau nggak salah dia tuh terjadinya yang di segmen cervical ya, gitu, jadi di leher ya, yang terjadi akibat dari kecelakaan. Jadi spinal injury sendiri itu adalah kerusakan atau damage yang disebabkan pada sumsum atau saraf tulang belakang, penyebabnya bisa macam-macam. Oke. Gitu. Ada macam-macam penyebabnya ya. Kalau selain dari kecelakaan atau ada trauma fisik benturan begitu di bagian tulang belakang, apa saja dokter penyebab lainnya? Yang paling sering saya dapat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional itu sih kecelakaan ya, satu. Nomor dua itu jatuh dari ketinggian biasanya. Misalkan lagi memperbaiki rumah gitu. Tapi pernah ada dapat kasus yang jarang, ini dia akibat dari korban perkelahian, pasien di segmen leher, lalu dia menderita spinal cord injury di bagian cervical. Baik, saya ingin tanyakan ke Mas Ahmid. Mas Ahmid mungkin bisa sharing sedikit cerita dari kerabat Mas Ahmid yang juga menderita spinal cord injury ini. Mungkin seperti apa penyebabnya dan treatmentnya saat ini seperti apa yang sedang dijalani? Terima kasih sebelumnya. Pengalaman yang dialami oleh saudara saya itu sama sih kejadiannya. Mungkin Laura Anna itu kecelakaan ketika pulang kuliah perempatan Cawang, dia ditabrak salah satu bis karyawan, masuk ke kolong, kemudian jepit, akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dulu sakit otak mungkin belum ada ya Ibu, rumah sakit dekat di situ untuk tindakan awalnya. Baik, lalu untuk proses pemulihannya seperti apa yang dijalani oleh kerabat Mas Ahmid? Pada saat kejadian itu, perawatannya kurang lebih sekitar 2 bulan, sakit UKI ya. Itu 3 hari pertama, 3 hari perawatan, kemudian keempat mungkin dilakukan operasi tulang belakang, kemudian dipasang pen. Sampai sekarang pun itu nggak dicabut sih Ibu, nggak diambil. Cuman dalam jangka 2 bulan Rumah Sakit UGI itu melakukan
fisioterapi dari mulai belajar awalnya sebelum dulu sebelum kaki, kemudian di otot-otot di saraf itu dilakukan sebelum dulu gitu. Kemudian belajar diri, belajar dulu seperti bayi lah, seperti bayi semula gitu. Kembali seperti semula, belajar berdiri, belajar jalan gitu. Baik. Saya ingin tanyakan ke Dr. Ranet. Dr. Ranet, apakah penderita dari spinal cord injury ini bisa lumpuh total? Jadi biasanya memang klinis yang disebabkan pada pasien ini memang dia gejalanya tuh lumpuh ya Mbak. Gitu. Jadi tergantung dari derajat keparahan juga gitu. Jadi kalau kita itu spesialis saraf itu kita mengenal ada lumpuh itu derajat motoriknya mulai dari yang nggak bisa gerak sama sekali atau dia bisa digeser atau dia bisa angkat tangannya tapi beberapa detik udah jatuh lagi gitu. Jadi memang dan spinal cord injury ini memang sering menimbulkan gejala tuh gangguan motorik yaitu berupa lumpuh. Ini tergantung di mana dia gitu. Kalau misalkan dia kena servikal ini itu biasanya kelumpuhannya kelumpuhan keempat ekstremitas. Jadi kalau misalkan torakal di lumbosakral itu dia kelumpuhannya di dua ekstremitas atau di kedua tungkai. Gitu. Berarti dampak kelumpuhan yang akan dirasakan oleh masing-masing pasien ini berbeda-beda ya. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Dr. Ranet dan juga Mas Ahmid, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, spinal cord injury merupakan cedera di ruas leher bagian atas pada sumsum tulang belakang. Ini bisa disebabkan oleh kecelakaan atau infeksi bakteri atau virus. Spinal cord injury dapat menyebabkan lumpuh bagi penderita. Dan berikut data mengenai spinal cord injury. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Saat ini kita juga sudah terhubung dengan Maria Goretti Dwi Hasih Retnosari atau Mbak Sari yang pernah mengalami spinal cord injury. Mbak Sari, selamat siang. Ya, Mbak Sari, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Baik, kabar baik ya Mbak Sari? Ya, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mbak Sari, ini mungkin bisa diceritakan pengalamannya kepada pemirsa bagaimana ini saat mengalami spinal cord injury dan juga proses recovery yang Mbak Sari lalui seperti apa nih Mbak? Ya, oke. Ceritanya lumayan panjang tapi saya rangkum aja ya. Baik. Saya dikasih waktu berapa lama nih? Bisa di segmen 2 ini silakan Mbak. Oh ya, oke. Jadi waktu itu saya mengalami kecelakaan. Kami lagi berlibur ke Karangbolong Anyer, Pantai Anyer ya. Terus saya terpleset di tebing gitu, lalu jatuh kira-kira ketinggian 1 meter. Nah terus saat saya jatuh langsung ke pantai gitu ya, terus saya nggak bisa bangun, langsung kena air laut tuh, kena ombak. Dalam kondisi sekitar 15 menit saya harus tarik nafas panjang, nggak bisa bangun, kayak sesuatu tuh narik ke bawah gitu ya di bagian kaki. Oh, okay. Terus saya ngatur nafas, saya masih ingat betul gitu ya. Saya berjuang untuk bangun, untuk berdiri gitu. Saya paksa bisa, dan bagian belakang itu kayak ya tadi kayak ada yang narik terus, tapi karena saya paksa, jadi akhirnya saya masih bisa jalan tapi dengan sangat sakit gitu. Saya ingat waktu itu malam takbiran,
Jadi ketika berlibur tuh nggak ada, karena berpikirnya kalau jatuh diurut. Nah saya pikir mau cari tukang urut tapi nggak ketemu. Oke. Sampai saya hari keesokan harinya pas Lebaran hari pertama di tahun 2013-an ya 2013 itu saya akhirnya balik ke Jakarta, terus langsung panggil tukang urut, terus diurut sih. Nah sudah itu mulai terasa sesuatu yang nggak nyaman di bagian perut dan tulang belakang itu, tapi saya nggak tahu penyebabnya apa. Perlahan-lahan gitu ya, tahu-tahu saya sampai kontrol berapa kali ke dokter dengan berbagai macam indikasi gitu, dari mulai ada ginjal, lalu ada kista. Nah, perjalanan merasakan sakit itu lama-lama sampai misalnya kalau saya naik kendaraan gitu ya, ada polisi tidur gitu atau ada lubang, itu langsung bereaksi ke pinggang dan panggul gitu ya. Oke. Dan saya nggak tahu sampai saya ke ronsen dan seterusnya nggak terdeteksi, lalu akhirnya berapa kali saya kolaps masuk IGD, dan itu terjadi nggak cuma 1-2 kali ya, tapi deteksinya beda-beda gitu. Yang terakhir dikatakan ada kista. Baik. Lalu mau dioperasi kista itu di Rumah Sakit Islam. Ternyata waktu mau dioperasi kista kan harus disuntik tulang belakang. Nggak bisa, ternyata tulang belakang saya udah bermasalah dan harus dirujuk ke RSCM. Nah, Baik. lalu baru di RSCM saya ketahuan sakit itu ya di tulang belakang karena kecelakaan memar dan harus menjalani operasi 2 kali. Baik, Mbak Sari, ini iya. artinya tidak langsung ketahuan ya bahwa Iya, saat itu menderita betul. spinal cord injury. Iya, Baik, saya ingin tanyakan ke Dr. Anet. Dr. Anet, apakah memang tidak semua kasus spinal cord injury ini bisa langsung terdeteksi? Apakah memang butuh waktu yang cukup lama sehingga cedera itu bisa berkembang menjadi spinal cord injury atau seperti apa? Ya, Dr. Anet bisa di-unmute dulu. Oh, ini udah unmute sih? Oke, silakan dokter. Ya, oke. Jadi spinal cord injury itu tadi tergantung daripada derajat beratnya trauma juga gitu. Derajat beratnya trauma dan tergantung daripada segmen mana yang terkena, apakah vertikal, torakal, atau di lumbosakral. Nah, dari spinal cord injury ini juga dia ada yang injury-nya yang komplit atau yang incomplete. Gitu. Kalau misalkan yang komplit itu biasanya dia langsung ada kelumpuhan dari keempat anggota gerak atau kedua tungkai. Tapi kalau misalkan yang incomplete atau maksudnya spinal cord ini maksudnya sumsum tulang belakangnya itu enggak injury-nya itu enggak komplit gitu, dia bisa tergantung dari mana juga tekanannya gitu. Itu ada beberapa sindrom, 6 sindrom yang itu cukup banyak sih gitu. Jadi nanti ada gejala-gejala yang khas yang gitu. Jadi mungkin saya tambahkan kalau dari cedera tulang belakang ini bukan hanya gejala motorik saja yang bisa terlihat gitu ya. Jadi bisa juga dia mengalami gejala sensorik, yaitu misalkan kebas atau baal ya, kesemutan, tergantung level gimana dia terkena injury. Dan yang sering juga pada pasien-pasien ini juga terutama pasien yang cedera komplit ya, complete spinal cord injury, itu dia bisa terjadi gangguan otonom. Itu gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil, dan untuk laki-laki sering juga ditemukan gangguan ereksi. Seperti itu. Jadi mungkin dari cerita mbaknya tadi mungkin dia memang sebenarnya udah mengalami salah satu spinal cord injury, tapi mungkin injury-nya tidak maksudnya mekanisme injury itu juga penting gitu maksudnya. Kalau misalkan cedera kepala, cedera trauma tulang belakang karena kecelakaan atau jatuh dari ketinggian, itu kayaknya rasanya damage-nya agak lumayan berat deh. Gitu. Oke. Jadi mungkin mbaknya tadi menderita yang incomplete spinal cord injury.
Baik. Gitu. Bisa dibantu dengan beberapa pemeriksaan seperti MRI mungkin gitu untuk melihat apakah memang betul ada fraktur kompresi atau saat itu apakah ada edema dari medula spinalis gitu. Baik, tergantung dari derajat cedera itu ya untuk mendeteksi spinal cord injury ini. Saya ingin kembali ke Mbak Sari. Mbak Sari, kalau saat ini apakah sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa, sudah bisa berjalan, dan mungkin terapi atau perawatan apa yang dilalui saat menderita spinal cord injury? Bisa diceritakan singkat saja Mbak Sari, silakan. Operasi itu kan sebelum operasi saya sempat di kursi roda ya. Jadi yang nggak bisa jalan itu sampai kira-kira ya 2-3 bulan gitu. Lalu setelah operasi saya terapinya macam-macam, ada yang ditarik, treadmill, dipanasi gitu bagian tempat bekas operasi maupun kaki, karena saraf-saraf kaki supaya kembali normal bisa berjalan. Ya alhamdulillah ya, semua sekarang bisa pelan-pelan, tapi memang ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya, membawa beban berat, pokoknya ada pantangan-pantangan gitu yang tidak membebankan aktivitas terlebih bagian tulang belakang, karena memang sudah dipasang pen ya di bagian tulang belakang. Itu aja sih, memang terapinya harus terus-menerus, dan waktu itu intens. Habis operasi 2 tahun saya harus terapi. Baik. Ini artinya ada pantangan juga yang tidak boleh dilakukan seperti beraktivitas berat dan juga mengangkat barang-barang berat ya Mbak Sari. Iya betul. Baik, terima kasih Mbak Sari sudah berbagi pengalamannya bersama kami di Dialog Lunch Talk siang ini. Salam sehat selalu Mbak. Saya ingin ke Mas Ahmid. Mas Ahmid, mungkin bisa diceritakan treatment yang dijalani saudaranya Mas Ahmid yang pernah terkena spinal cord injury ini seperti apa? Treatment yang sudah dilakukan sih yang paling lama itu terapi sih Bu. Jadi hampir berapa tahun ya, mungkin 3 tahun. 3 tahun itu saudara saya itu tidak bisa jalan, jadi jalan juga mesti dipapa, mungkin buang air segala macam juga mesti dipapa gitu. Jadi bertahap sih, tapi alhamdulillah untuk saat ini kan kejadiannya 2023 ya Bu. Sekarang mungkin udah 2021. Kalau sekarang sudah berjalan normal tapi pakai tongkat kanan kiri. Oke. Dan apakah ada pantangan juga yang tidak boleh dilakukan oleh saudara dari Mas Ahmid ini? Kalau untuk pantangan makanannya sih saya kurang begitu tahu makanan-makanan apa yang boleh atau tidak gitu. Cuman untuk yang paling dijaga sih terkait sama penyakit kulit sih Bu, misal kayak gatel, gitu. Kayak yang bisa menimbulkan gatel ke kulit itu biasanya dia rada menjaga untuk makanan-makanan gitu. Cuman untuk makanan lainnya saya kurang begitu tahu sih. Gitu. Baik. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Mas Ahmid dan juga Dr. Ranet, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita masih bersama dengan Dr. Ranet Roza, spesialis saraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan juga Mas Ahmid Muslihat, kerabat penderita spinal cord injury. Saya ingin ke Dr. Ranet Roza dulu. Dr. Ranet, ini jika terjadi kecelakaan, apa yang harus dilakukan sebagai langkah awal penanganannya jika kecelakaan itu menyebabkan benturan atau cedera di bagian tulang belakang? Oke, jadi yang perlu diperhatikan dan diingat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat cedera kepala atau cedera trauma tulang belakang di jalan gitu, kita lihat ada orang kecelakaan dan kita berniat untuk membantu gitu ya, menolong orang tersebut. Nah, perlu diperhatikan itu jika kita curigai adanya yang pasti kan kalau orang kecelakaan tuh berdarah-darah gitu ya, terus kondisinya ya bonyok lah gitu mungkin ya gitu. Jadi ini penting sekali gitu ya. Jadi lehernya itu kalau kita mau nolong, kita harus perhatikan lehernya itu jangan sampai jangan sampai terpengadah gitu. Jadi justru lehernya ini kalau bisa lehernya ini difiksasi gitu. Kalau ini
dipakai collar neck gitu ya, jadi lehernya tuh difiksasi gitu, karena kita kan nggak tahu itu dia udah ada spinal cord injury apa belum. Nanti dengan niat baik kita mau tolong, nggak taunya pas kita angkat gitu ya. Ini banyak banget nih di film-film pas kita angkat, justru badannya yang kita angkat akhirnya tenadah gitu, itu akan memperberat injury atau kerusakan pada si medula spinalis cervicalnya gitu. Jadi itu perlu diingat banget, leher harus difiksasi gitu sampai terbukti bahwa cervicalnya memang aman, tidak ada trauma atau tidak ada fraktur seperti itu. Baik, leher harus dalam posisi netral, tidak boleh tertekuk atau menengadah begitu ya dokter. Betul, nah, saya ingin tanyakan kalau kita dengar dari ceritanya Mbak Sari tadi ketika dia mengalami kecelakaan jatuh itu, dia kemudian mencari tukang urut. Nah, ini apakah bisa saja dilakukan jika kita mengalami kecelakaan jatuh begitu dan juga membentur bagian tulang belakang, ataukah justru bahaya untuk dilakukan? Nah ini tadi saya pas Mbak Sari cerita udah gemes pengen nyeletuk ya Mbak sebenarnya. itu enggak banget. Kali enggak, mohon maaf sebelumnya. Tapi karena kan nggak tahu ya di dalam itu cederanya derajatnya seperti apa dan separah apa. Tanpa menyinggung banyak pihak, sangat tidak direkomendasikan gitu ya, urut atau yang dibunyiin pertek-pertek seperti itu gitu, itu sangat tidak direkomendasikan gitu, karena apalagi kan habis dari kecelakaan, habis dari trauma, belum yakin betul memang medula spinalisnya aman, terus udah diurut gitu, bisa jadi malah itu akan memperberat gejala gitu. Jadi kayak apa sih, jadi yang tadinya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa gitu. Karena kan proses di dalam medula spinalis kan kita nggak bisa lihat gitu. Pasca cedera itu memang dia ada perdarahan atau apakah dia ada udem atau bengkakan, kita nggak bisa lihat gitu. Jadi sebaiknya kalau memang seperti ada ya maksudnya ada kecelakaan atau apa, itu sebaiknya pasien langsung dibawa ke rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas yang cukup memadai. Baik, ini artinya memang langkah pertama yang wajib dilakukan adalah langsung memeriksakan diri ke dokter atau melakukan MRI ya dokter. Jangan coba-coba untuk urut ya, karena kita tidak tahu derajat keparahan dari cedera tersebut. Baik, kita sudah... MRI kalau misalkan pasien akut gitu ya, maksudnya emergensi gitu ya, kalau MRI mungkin agak sulit ya gitu, karena belum tentu pasiennya, biasa kan pasien cedera kepala, cedera trauma nih gelisah kan gitu, sementara MRI kan pasiennya harus tenang dan proses pemeriksaan itu juga memakan waktu. Jadi mungkin yang pasti kalau ada cedera tulang belakang gitu ya, curiga cedera tulang belakang itu ya sebaiknya ke IGD terdekat. Ya kalau bisa dilakukan ronsen, lebih baik kalau bisa dilakukan CT scan gitu. Baik. Saat ini kita sudah tiba di penghujung segmen. Dr. Ranet dan juga Mas Ahmid, saya persilakan masing-masing Mas Ahmid dan juga Dr. Ranet untuk menyampaikan pesan, dan juga mungkin untuk Mas Ahmid bisa membagikan sedikit tips kalau belajar dari pengalaman saudara Mas Ahmid yang pernah terkena spinal cord injury. Silakan singkat saja Mas Ahmid terlebih dahulu. Pesannya mungkin tadi yang disampaikan oleh dokter, awalnya juga waktu kejadian saudara saya itu niatnya mau dibawa ke mana, ke Ngawi atau ke Cianjur gitu. Sempat ada perdebatan setelah terjadi kecelakaan itu, cuman karena dari keluarga juga pengennya yang cepat gitu, karena kan orang itu mitos itu kalau diurut itu bakal sembuh. Untungnya itu tidak dilakukan gitu. Jadi sama jika emang terjadi hal-hal yang kecelakaan yang ya dilakukan CT scan dulu lah. Baik. Langsung saja memeriksakan ke dokter atau ke rumah sakit ketika mengalami cedera dari kecelakaan. Dr. Ranet, silakan singkat saja pesan dan juga closing statement dari Anda.
Moga-moga pesan dan apa yang ingin saya sampaikan ini bisa sampai ke teman-teman dan juga masyarakat dengan baik ya. Jadi bila menemukan kasus cedera, ada trauma, kecelakaan, bisa aja spinal cord injury, cedera tulang belakang ataupun cedera kepala, itu sebaiknya yang dilakukan itu adalah segera langsung ke rumah sakit terdekat gitu, yang terutama rumah sakit yang memiliki fasilitas seperti foto, mungkin foto ronsen atau CT scan, jadi langsung ke rumah sakit terdekat. Sebaiknya ya, moga-moga teman-teman juga banyak belajar dari sesi bincang-bincang kita pada siang hari ini gitu ya. Jadi jangan langsung cari terapi yang lain-lain gitu, jangan urut macam yang lain-lain gitulah maksud saya gitu ya. Ya. Jadi langsung ke rumah sakit terdekat, dipastikan betul memang ini cedera trauma belakangnya itu apakah memang dia aman atau enggak gitu ya. Baik. Jadi langsung ke rumah sakit terdekat, jangan cari yang aneh-aneh, jangan cari yang macam-macam gitu Betul. maksud saya. Baik, Dr. Anet dan juga Mas Ahmi, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat siang.